Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan mahasiswa dengan pembelajaran manajemen strategi. Di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai kegiatan yang kedua dari formulasi strategi yang pernah saya jelaskan di pendahuluan ya, berkaitan dengan manajemen strategi, kegiatan-kegiatan apa yang muncul di dalam manajemen strategi. Yang pertama yaitu penetapan visi misi yang kemarin kita sampaikan. Kemudian sekarang yang kedua adalah identifikasi faktor-faktor eksternal atau audit eksternal. Ya, faktor-faktor yang menjadi pendorong dan juga penghambat di dalam kegiatan bisnis itu ada dua arah memang. Yang pertama bisa yang berasal dari luar yang kita sebut sebagai faktor-faktor eksternal, sedangkan yang kedua adalah yang berasal dari dalam yang disebut sebagai faktor-faktor internal. Dengan menilai, dengan mengidentifikasi faktor-faktor eksternal maupun internal, maka kita akan lebih mudah di dalam menyusun strategi untuk pengembangan bisnis kita. Nah, yang harus didahulukan yang mana, apakah faktor eksternal ataukah faktor internal? Ya, ada beberapa referensi dan referensi ini menjadi logis ya, bahwa kita harus mendahulukan faktor eksternal terlebih dahulu dibandingkan dengan faktor internal. Michael Porter dia mengatakan bahwa faktor eksternal itu menjadi penentu keunggulan bersaing. Ya, artinya seperti bisnis ini yang disebut sebagai orientasi pemasaran itu kan melihatnya kepada pasar. Bukan melihat apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita punya, apalagi kita punya. Contoh real nih ya, contoh real. Saya mungkin selama ini lebih banyak berkutat dengan mata kuliah statistik. Ya, kemudian karena saya merasa bahwa ini kompetensi saya, keunggulan saya, maka saya pasarkan semua ya, ke semua segmen. Tidak hanya mahasiswa, tapi mungkin di luar saat kegiatan pengabdian, ojek online itu. Ya, saya kenalkan dengan statistik. Ini kan nggak pas gitu ya, nggak pas. Artinya berarti kita tidak memahami pasar itu. Maka untuk bisa bersaing memang kemudian kita kunci utamanya adalah memahami faktor-faktor eksternal. Dan faktor-faktor eksternal ini akan memberikan masukan berkaitan dengan dua hal, yaitu yang pertama adalah semua peluang-peluang, semua opportunities yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengembangkan bisnis lebih banyak. Ya. Nah, di samping itu juga yang kedua di samping peluang adalah ancaman. Jadi dari faktor eksternal ini ternyata ada yang menguntungkan, tetapi juga ada sisi yang lain yang juga harus dipertimbangkan, dan itu dapat menjadi ancaman kalau kita tidak memprediksinya, kita tidak menganalisisnya lebih banyak. Ya, sehingga di dalam penilaian faktor eksternal, audit eksternal ini, kita memang akan mengidentifikasi, menjabarkan dua hal ini, yaitu berkaitan dengan semua peluang-peluang yang memungkinkan kita untuk action, kita bisa bisnis, dan yang kedua tentu saja kita harus menghindari ya, dengan mencoba memperkirakan prediksi ancaman-ancaman apa yang memang mungkin muncul begitu ya. Jadi dua hal dari faktor eksternal. Sedangkan nanti dari faktor internal itu kekuatan dan kelemahan ya. Tapi sekali lagi bahwa kita tidak akan bisa mengukur kita kalau kita tidak dibandingkan dengan orang lain, tidak dibandingkan dengan kondisi persaingan, tidak dibandingkan dengan kebutuhan pasar, kita tidak akan menjadi apa-apa ya. Maka faktor eksternal ini menjadi faktor yang pertama sebelum kita bebenah diri kita. Nah, kekuatan-kekuatan atau faktor-faktor eksternal yang harus dipertimbangkan banyak sekali ya.
Saya mencoba merangkumnya dari beberapa referensi dan mengelompokkan menjadi 5 ini. Namun demikian nanti mahasiswa sebagai sumber daya manusia yang dari waktu ke waktu memang harus belajar dan belajar menjadi kompeten di sekian waktunya ke depan. Ya, nanti kalau ada temuan dan mencoba masukkan, nanti ini kayaknya tidak hanya 5, ya ada kekuatan yang lain di samping ini, silakan, nggak masalah. Ya, justru saya senang sekali dengan masukan-masukan yang ada seperti itu. Berarti Anda tumbuh dan berkembang. Ya, namun sebagai sharing di dalam pembelajaran kita, maka saya mencoba mengelompokkan menjadi 5. Yang pertama adalah kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi tentu saja ini adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan atau perubahan-perubahan kondisi ekonomi, baik ekonomi negara maupun ekonomi masyarakat, termasuk ekonomi konsumen. Ya. Maka itu misalnya tentang pola konsumsi, pergerakan kegiatan-kegiatan industri, perusahaan, gitu. Nah itu di dalam kekuatan ekonomi. Faktor yang lain yaitu kekuatan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan. Ya ini disatukan baik sosial, ya budaya, karena sosial, budaya, lingkungan ini kan menjadi salah satu kondisi yang hampir sama ya, menggambarkan kebiasaan atau lingkungan yang dari waktu ke waktu itu terus tumbuh menjadi kebiasaan ya. Itu kan baik sosial maupun budaya dan lingkungan. Ya. Sedangkan demografi ini berkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi ya. Baik itu di dalam budaya, baik sosial maupun lingkungan, sekaligus semua hal yang berkaitan dengan faktor kependudukan. Ada kelahiran baru, ya, ada jumlah kematian yang mendadak, ada pergeseran tren kelahiran yang lebih banyak wanitanya dibandingkan dengan perempuannya, atau justru terjadi penurunan jumlah kelahiran. Nah, saya pernah sekian waktu yang lalu saat melakukan kegiatan penerimaan mahasiswa baru ya, saya mendapati di Sukoharjo ada beberapa sekolah, khususnya secara negeri, SMA negeri, SMK negeri itu yang kelas 3-nya tinggal satu kelas 2-nya nggak ada, apalagi kelas 1-nya. Ya, ternyata ini terjadi, yang pertama terjadi penurunan jumlah kelahiran sebagai akibat adanya kebijakan tentang keluarga berencana. Dan yang kedua ternyata terjadi pergeseran budaya, pergeseran kebiasaan, pergeseran pandangan hidup, ya, pandangan hidup dari masyarakat yang sudah mulai memilih dan menyekolahkan anak-anaknya bukan di sekolah negeri tetapi di sekolah swasta, khususnya yang berbasis agama. Nah, ini kondisi real ya, kondisi real yang saya lihat di sekolah-sekolah SMA di Sukoharjo. Ya, itu. Lalu yang ketiga adalah kekuatan sosial, kekuatan politik, pemerintah dan hukum. Ya, ini tiga hal ini saling berkaitan karena pemerintah ini mengambil kebijakan yang munculnya hukum-hukum yang berlaku, hukum-hukum yang mengikat sebagai baik masyarakat juga pelaku-pelaku bisnis. Ya, meskipun nanti kemudian pemerintah ini juga penentunya bukan pemerintah ya, presiden dan pakai menteri, tapi juga ada DPR yang menetapkan undang-undang ya. Kemudian kondisi politik. Jadi ada pergeseran kepemimpinan, ada pergeseran pemerintahan juga demikian ya. Arah kebijakan juga berbeda. Ya, jadi sekarang misalnya kita mengeluarkan suatu konten tertentu ya, yang isinya
menyudutkan, mendiskriminasikan, ya, mendiskreditkan kelompok tertentu, ya, sebenarnya mungkin niatnya usul gitu, usul kritik, tapi itu dianggap melanggar undang-undang IT, ya udah kita kena. Maka ini memang harus hati-hati. Termasuk misalnya iklan yang kita lakukan ternyata menyudutkan tertentu lah, ini kan juga jadi berbahaya. Ya, berarti ini harus kita pantau itu, sehingga kita tidak terjebak kepada atau melanggar hukum yang berlaku di suatu negara, di suatu tempat. Karena kita kan memang harus eksis, tentu saja kita harus menjalin dengan pemerintah. Lalu kekuatan teknologi yang tidak kalah penting ini, yang sekarang dari waktu ke waktu selalu berubah. Ya, tidak hanya perubahan di internet, tapi kemudian juga penggunaan yang lebih meluas. Ya, aplikasi-aplikasi yang menggunakan itu. Nah, ini bisa menjadi peluang, juga menjadi ancaman. Satu contoh misalnya, bahwa di satu sisi perkembangan teknologi itu memungkinkan mungkin penemuan-penemuan mesin, ya, mesin-mesin produksi yang lebih efisien, lebih praktis begitu. Tetapi di sisi yang lain itu jadi ancaman kalau ternyata sumber daya kita tidak mampu mengadopsi menggunakan alat-alat itu. Kita tertinggal, ya, kita tidak bisa belajar begitu. Nah, ini contoh misalnya di UMKM itu nggak bisa dengan serta-merta mengaplikasikan teknologi yang ada. Dia harus belajar, membeli itu mungkin dianggap mahal. Maka faktor-faktor ini, baik ekonomi, sosial budaya, kemudian politik, pemerintah dan hukum, ya, teknologi juga nanti kekuatan kompetitif ini di satu sisi dia bisa menjadi peluang, tapi di sisi yang lain juga bisa menjadi ancaman. Nanti kita di kelas nanti akan kita belajar, ya, kira-kira ini apa sih faktor yang bisa menjadi dari masing-masing ini, kapan dia menjadi peluang dan kapan menjadi ancaman. Ya. Kekuatan kompetitif, kekuatan persaingan itu digambarkan oleh Porter, ya. Misalnya hambatan untuk masuk pasar, kemudian ada bargaining power dari supplier, bargaining power dari konsumen, ya. Hambatan untuk masuk ke pasar itu, ya, kalau kemudian hambatannya luar biasa karena mungkin dikuasai oleh pebisnis lama, pimpinan bisnis, pemimpin bisnis, gitu. Maka usaha-usaha baru menjadi tidak bisa masuk. Nah, ini kan berarti kita harus melihat, ya. Kemudian juga dukungan dari kebijakan pemerintah mampu, ya, melindungi nggak terhadap kekuatan-kekuatan baru, melindungi masyarakat lain yang juga ingin berkompetisi di dalam bisnis. Dan sebagai pelaku-pelaku bisnis baru kan mesti ada keterbatasan modalnya, terutama, ya, dari segi keuangan, dari segi teknologi, dari segi SDM. Nah, mampu nggak ini menjadi hal yang kompetitif? Nah, mampu nggak bahwa kekuatan kompetitif yang ada di pasar itu kita bisa nembus atau tidak? Atau itu menjadi ancaman? Nah, harapannya dengan kita nanti mencoba mengidentifikasi itu, kita akan lebih mudah saat membuat rumusan strategi. Ya, contoh realnya misalnya saat kemudian ternyata hambatannya tinggi, kita ya jangan masuk ke daerah itu, entah itu dari produknya, entah itu dari sumber daya manusianya, teknologinya. Nah, mungkin kita akan mencari celahnya, kita kan bisa menjadi bukan menjadi penantang pasar, tapi misalnya penggarap ceruk pasar misalnya. Ya, ini kan sebagai salah satu hal yang kayaknya kita justru akan kerjasama dengan mereka. Bagaimana caranya? Ya kita menjadi penggarap ceruk pasar. Contoh real saat ini kan perkembangan bisnis online luar biasa. Apakah kemudian semuanya bisnis online? Apakah semua menghasilkan produk? Tidak. Ada yang sebagai penghasil produk, ada yang hanya mengemas, ya, ada yang bagian pemasaran, bahkan ada yang menjadi menjual jasanya hanya packing saja.
pembungkusan. Nah, ini artinya pembungkus atau packaging ini, ya packing ini kan dia berarti menyediakan jasanya untuk membantu mereka-mereka yang menghasilkan produk tadi. Ya, produk itu mungkin tadi dia hanya melabeli saja, dia karena sudah kerjasama dengan pihak lain sebagai produsen. Ini kan berarti dia menjadi penggarap ceruk pasar, bukan penantang pasar, begitu ya. Ya, itu yang disampaikan berkaitan dengan bab audit eksternal, ya. Nanti kita akan lebih bahas lebih banyak, khususnya adalah contoh-contoh, karena tadi Anda nanti akan mendapatkan bagian untuk presentasi, mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal dalam suatu bisnis tertentu, bisnis kecil-kecil di sekitar Anda boleh, ya bahkan kemudian mungkin tidak hanya UMKM, ya untuk latihan misalnya organisasi-organisasi kecil kepemudaan silakan, atau organisasi di kampus ada BEM, ada UKM mahasiswa yang lain, silakan saja. Oke, kita akhiri untuk materi audit eksternal. Ya, mudah-mudahan ini yang sedikit, nanti karena nanti akan kita panjang lebarkan di kelas. Oke, terima kasih. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.